Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kehidupan kalian diberkahi dengan kelimpahan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta mari kita filter kisah ini dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Part 2, ketika suami mulai mengunci HP. Andara memperhatikan lagi sekeliling ruangan tokonya, memastikan semua sudah rapi dan berada di tempatnya. Dia baru saja tutup. Ketiga pegawainya yang bertugas shift siang pun sudah pulang. Setelah yakin semua beres, dia melangkah ke pintu berniat menguncinya. Namun sosok pria yang berdiri di depan toko membuat dia mengurungkan niatnya. Pria itu terlihat ragu-ragu, tapi langsung mendekati pintu ketika melihat Andara. "Dek," panggilnya pelan. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya datar. "Aku kangen anak-anak," jawab Raffi lirih menundukkan kepalanya. Kembali Andara menghela nafas. Melihat keadaan Raffi yang kacau, dia tidak tega untuk menyuruhnya pergi tanpa bertemu dengan kedua putrinya lebih dulu. Apalagi Kasih dan Cinta juga berkali-kali bertanya kapan mereka pulang dan bertemu papanya. Andara membuka pintu. "Masuklah," ucapnya pelan, melangkah lebih dulu menuju sofa yang biasa dipakai pelanggannya jika menunggu pesanan. "Tunggu di sini, aku panggil anak-anak dulu," ujarnya lagi pada Raffi yang sudah berada di hadapannya. "Sebentar, Dek," seru Raffi, meraih tangan Andara, menahan wanita itu berlalu darinya. Refleks, wanita itu menarik kembali tangannya dari pegangan Raffi. Tanpa sadar, mengusap-usapnya, seolah-olah sedang menghilangkan debu yang kasat mata. Aku ingin bicara sebentar," kata Raffi agak gugup. Melihat sikap Andara padanya membuat pria itu canggung. "Bicara apa?" Andara duduk di sofa, mengisyaratkan Raffi untuk duduk di sisi yang lain dengan matanya. Saat itulah dia melihat ada beberapa lebam di wajah suaminya. "Wajahmu kenapa?" Serta-merta tangan Raffi terangkat, menyentuh rahangnya. "Oh, ini," ucapnya menggantung. "Cuma kebentur dinding," jawabnya sambil mengingat kepalan tinju Kenan yang menghantam wajahnya. "Begitu?" Raffi mengangguk. Dia tidak mungkin mengatakan Kenan yang sudah memukulinya. Raffi menelponnya kemarin, meminta bantuan sahabat istrinya itu untuk membujuk Andara kembali ke rumah. Dia meminta Kenan karena tahu Andara tidak akan mendengarkannya saat ini. Di balik kelembutan wanita itu, Raffi sangat tahu jika Andara memiliki hati yang keras. Namun ternyata Kenan justru mendatanginya, meminta penjelasan kepada Andara. Kenapa dia meninggalkan rumah? Raffi tidak punya pilihan selain menceritakan kebenarannya pada Kenan. Pria itu menjadi sangat murka, meninju rahang Raffi beberapa kali, hingga dia tersungkur tak berdaya. "Mau bicara apa? Anak-anak keburu tidur kalau aku nggak cepat-cepat memanggil mereka," ujar Andara tidak sabar. Raffi menegakkan tubuhnya secara impulsif, menatap istrinya ragu-ragu, lalu bertanya, "Apa Kenan menemuimu?" "Ya, tadi siang," jawab Andara datar. "Lucu sekali kamu minta dia membujukku kembali ke rumah," lanjutnya sinis. Raffi menghela nafas. "Aku minta tolong dia karena tahu saat ini kamu gak akan mendengarkan aku, Ra. Bagi kamu, aku bersalah, dan orang yang bersalah gak pantas didengar, bukan begitu?" "Menurutmu kamu gak salah?" tajam Andara balik bertanya, kembali membuat Raffi merasa gugup. "Ya," ujarnya lemah. "Aku salah tentu saja,
Tapi beri aku kesempatan buat memperbaiki kesalahanku. Aku gak mau rumah tangga kita hancur, Andara. Aku gak mau anak-anak kehilangan keutuhan keluarga mereka. Andara terdiam. Aku janji gak akan menemui Aina lagi. Aku sudah menghapus semua foto dia di email. Gak ada lagi foto atau gambar yang berhubungan dengan dia padaku. Sudah kuhapus semua. Melihat istrinya yang masih terdiam, Raffi memberanikan diri menggenggam tangan wanita itu. Maafkan aku, Andara. Pulanglah. Aku kangen sama kamu, sama anak-anak, ucapnya lirih. Tarikan nafas yang panjang dari Andara menandakan dia menahan gejolak dalam hatinya. Kamu sudah bilang Aina kalau kamu gak akan nemuin dia lagi, tanyanya memastikan. Raffi tertegun sejenak, kemudian menggeleng. Belum, tapi aku janji segera bilang sama dia, tegasnya. Andara segera menarik tangannya dari genggaman Raffi. Aku gak yakin, ujarnya datar. Melihat betapa besar rasa cintamu pada Aina, aku gak yakin kamu bisa melepaskannya. Andara, please, sama sekali gak seperti yang kamu pikirkan. Kamu dan anak-anak jauh lebih berarti bagiku daripada Aina. Andara tersenyum kecut. Kalau aku dan anak-anak lebih berarti bagimu, kenapa kamu membiarkan dia masuk lagi dalam kehidupanmu, ketusnya. Raffi tidak bisa menjawabnya. Dia hanya terdiam dengan wajah pucat. Dadanya terasa sesak mendengar pertanyaan Andara. Ya, kenapa dia membiarkan Aina masuk lagi dalam kehidupannya, meski dari awal dia tahu itu tidak benar. Aku nggak mau membela diri, lirih Raffi lemas. Aku jelas salah. Apa yang sudah kulakukan padamu mungkin gak termaafkan. Tapi maukah kamu mempertimbangkan tentang anak-anak? Andara, mereka membutuhkan kita. Kamu boleh menghukumku, tapi jangan hukum anak-anak. Tolonglah pulang ke rumah. Aku janji akan menyelesaikan urusanku dengan Aina. Dan selanjutnya gak akan berhubungan lagi dengannya. Andara termenung. Kesedihan jelas terpancar dari wajahnya. Dia tidak ingin menghancurkan hati kedua putrinya, menjadikan mereka jauh dengan ayahnya. Sama saja merenggut kebahagiaan mereka. Selama ini Raffi selalu menjadi ayah yang baik bagi kasih dan cinta, juga suami yang baik bagi Andara. Terlepas dia bermain belakang dengan mantan pacarnya. Tapi bukankah manusia adalah tempatnya salah? Siapapun bisa tergelincir dan melakukan kesalahan. Yang membedakan di kemudian hari adalah niat untuk memperbaiki kesalahan itu, atau membiarkan diri mereka terjerumus selamanya dalam kubangan dosa. Lalu, kenapa Andara tidak mencoba memberikan kesempatan pada suaminya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia lakukan? Dada Andara terasa penuh sesak oleh perasaan yang saling bertubrukan. Dia menarik nafas panjang. Entahlah mas, aku gak tahu harus berbuat apa. Kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak sekarang pasti sudah tidur. Sebaiknya kamu pulang dulu. Besok sore baru menemui mereka. Raffi menghela nafas. Dia tidak bisa memaksa Andara sekarang. Tolong pikirkan baik-baik Andara, aku membutuhkanmu, aku butuh anak-anak, ujarnya sebelum Andara menutup pintu toko. Keesokan harinya, Nan, aku bisa minta pendapat kamu nggak? Tanya Andara begitu Kenan mengangkat teleponnya. Bisa, ada apa Ra? Kamu keberatan kalau ke tokoku sekarang? Enggak juga. Oke, aku tunggu ya. Siap. 1/4 jam kemudian, Kenan sudah duduk di hadapan Andara di sebuah kedai makan yang terdekat dengan toko kue sahabatnya itu. Semalam Raffi menemuiku. Kenan yang sedang menikmati ayam bakarnya mengangguk-angguk.
Terus? Tanyanya pendek. Kamu tahulah, dia memintaku kembali ke rumah. Kali ini Andara mulai menyentuh ayam gepreknya. Sesekali memperhatikan sahabatnya yang sedang makan. Kamu itu sudah jadi bos, tapi makannya masih kayak kuli bangunan, kekehnya, tidak bisa menahan geli. Kenan mengangkat kepala dan menautkan kedua alisnya sambil terus mengunyah. Kamu kan tahu, berpikir terlalu keras bisa membuat kita kelaparan, dan otakku melakukannya setiap saat. Ujarnya dengan mulut penuh. Jangan bicara dengan mulut penuh. Nanti belum selesai Andara bicara, Kenan sudah terbatuk-batuk karena tersedak. Buru-buru Andara mengambil es teh di samping pria itu dan menyodorkannya pada Kenan. Apa ku bilang? Sorry, kata Kenan setelah berhasil mendorong makanan yang tersangkut di tenggorokan dengan minumannya. Balik lagi ke cerita kamu. Gimana tanggapanmu mengenai permintaan Raffi? Itulah, aku belum bisa memutuskan. Raffi berjanji gak akan nemuin Aina lagi. Dia bilang dia mau memperbaiki semua kesalahannya, ujar Andara. Aku cuma ngerasa gak yakin dia bisa meninggalkan wanita itu, imbuhnya lirih. Kenan menjauhkan piringnya yang sudah kosong. Kemudian mencuci tangannya di mangkuk kecil berisi air yang tersedia di atas meja. Tanyakan sama hati nurani kamu, Ra, katanya sambil mengelap jari-jarinya dengan tisu. Setiap orang berhak memiliki kesempatan kedua. Aku gak bilang Raffi pantas mendapatkan kesempatan darimu. Tapi melihat perlakuan dia selama menikah denganmu, terlepas dari hubungan dia dengan mantan pacarnya, bukankah dia suami yang sangat baik? Andara mengangguk pelan. Jika memang dia berjanji mau memperbaiki kesalahannya, kenapa kamu gak coba buat maafin dia? Lanjut Kenan sambil menatap sahabatnya yang masih mengunyah makanannya perlahan. Kamu juga harus memikirkan kasih dan cinta. Kembali Andara hanya mengangguk. Tapi dengar baik-baik. Jika sekali saja kamu melihat Raffi bertemu lagi dengan Aina, atau kamu memergoki dia berhubungan lagi dengan wanita itu, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan dia. Aku gak mau melihat kamu sakit hati lagi. Mendengar nada suara Kenan yang tajam di ucapan terakhir, Andara menghentikan kunyahannya. Dia mengangkat pandangannya hingga mata mereka bertemu. Thanks, gumam Andara pelan, hampir berupa bisikan. Habiskan makananmu, kita harus segera kembali. Andara mengangguk lagi. Dari dulu, Raffi memang selalu bisa mengontrolnya. Karakter alfa yang ada padanya selalu bisa melunturkan kekerasan hati Andara. Raffi memandang ponsel yang sedang ia pegang, menekatkan hati untuk memulai percakapan dengan Aina. Dia harus menyelesaikan ini sekarang juga. Setelah 3 hari mengabaikan pesan dan panggilan wanita itu, jarinya mulai menyentuh layar dan mengetikkan satu kata. Aina. Status di bawah nama Aina langsung online. Kemudian berubah jadi mengetik. Mas, kenapa nggak balas chat Ai? Nggak ngangkat telepon Ai juga? Maafin Mas Ai, ada yang mau Mas bicarakan sama Ai, bisa kita ketemu? Tentu saja, Ai juga sudah kangen banget sama Mas, emot hati. Raffi menghela nafas. Dia mengabaikan emot hati yang dikirim Aina dan mengetikkan balasan pesan untuk wanita itu. 30 menit lagi Mas jemput Ai, kita bicara di tempat biasa. Kemudian dia segera mematikan telepon genggamnya dan meletakkan di atas meja, menghindari pertanyaan lanjutan dari Aina. Raffi memperhatikan layar televisi yang menayangkan film kartun kesukaan kasih dan cinta. Dia menghela nafas, perasaan rindu menyelusup ke dalam relung-relung hatinya. Pria itu meraih remote di atas meja dan mematikan televisi.
lalu beranjak dari sofa menuju kamarnya. Melihat foto Andara terpampang di layar telepon genggamnya, dia segera berbalik dan meraih benda itu dengan cepat. "Ya, Dek," sapanya dengan jantung yang mendadak berdebar kencang. "Mas." Mendengar suara istrinya, Raffi merasa jiwanya yang melayang. Dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Andara hingga menelponnya. Tapi dia merasakan firasat yang baik, sangat baik. Ya, jawabnya gugup. "Aku dan anak-anak pulang malam ini. Aku harap kamu benar-benar menyelesaikan urusanmu dengan Aina." Tidak ada kata-kata yang lebih indah dari yang Raffi dengar saat ini. Dadanya terasa membesar dan dipenuhi oleh kebahagiaan. Dengan senyum lebar di wajahnya, pria itu mengangguk-angguk bersemangat. Kemudian dengan terbata-bata karena terlalu gembira, dia berkata, Ya, pasti Dek, pasti. Oke, sampai nanti kalau begitu." "Sebentar Dek," tahan Raffi. "Ya." "Kamu sudah maafin Mas?" tanya Raffi hati-hati. Terdengar helaan nafas dari seberang, kemudian sebuah jawaban lirih menyusul. "Ya Mas, aku sudah maafin kamu." "Terima kasih Dek, terima kasih." Sementara di sisi lain, Andara menurunkan telepon genggamnya dan memutuskan panggilan. Dia bersandar di kursi kerjanya sambil memejamkan mata. Memaafkan Raffi? Ya, tentu saja dia sudah memaafkannya. Rasa cintanya yang terlalu besar pada pria itu tidak bisa membuat Andara membencinya. Apapun yang suaminya lakukan akan selalu termaafkan oleh Andara. Tapi dia tidak yakin apa bisa melupakan semua ini. Seperti pepatah bilang, forgiven but not forgotten. Aina sudah bersiap sejak tadi. Dia menunggu Raffi di teras rumah pamannya. Duduk dengan sabar meski pria itu sudah terlambat setengah jam dari janjinya. Tidak seperti Raffi yang biasanya. Tidak apa-apa. Aina tidak akan mempermasalahkan itu. Dia terlalu gembira untuk memikirkan hal sepele. Pertemuannya dengan Raffi lah yang terpenting, yang dia yakini akan mengubah masa depannya. Aina tersenyum. Dia menunduk dan menatap tangannya yang menangkup perutnya. Ya, ini akan mengubah masa depannya. Sebuah mobil yang tidak dikenali Aina berhenti tepat di depan pagar pendek rumah pamannya. Dia berdiri dan mencoba melihat siapa yang datang. Dilihatnya, Raffi keluar dari kursi penumpang. Senyum lebar langsung terulas di bibir wanita itu. "Mas pakai sopir sekarang?" tanyanya ketika sudah berada di depan Raffi. "Mobilnya ganti ya Mas, tapi lebih bagus yang ini sih, model terbaru," senyum Aina menatap Raffi. Raffi menggeleng. "Bukan Ai," katanya sambil membukakan pintu untuk wanita itu. "Mas nggak bisa bawa mobil, jadi tadi pesan taksi online," lanjutnya sambil duduk di samping Aina. Aina mengangguk mengerti sambil tersenyum manis. Dalam perjalanan mereka sama-sama terdiam, menyadari ada orang lain yang tidak seharusnya mendengar percakapan mereka. Tapi Aina tidak ingin melewatkan waktu begitu saja. Beberapa hari tidak bertemu Raffi membuatnya sangat merindukan pria ini. Diam-diam dia meraih tangan Raffi dan menggenggamnya erat. Ketika Raffi menoleh padanya dengan tatapan terkejut, wanita itu tersenyum. Binar bahagia terpancar dari matanya. Raffi yang berniat menarik kembali tangannya tidak tega untuk melakukan hal tersebut. Membiarkan saja apa yang dilakukan Aina. "Sudah sampai Pak, Bu. Taman Suropati kan?" tanya driver taksi online memastikan tujuan penumpangnya. Raffi mengangguk, menyerahkan ongkos taksi dan membuka pintu mobil lalu keluar diikuti Aina. Mereka berjalan beriringan memasuki taman, melewati orang-orang yang asik dengan aktivitasnya masing-masing. Menjelang sore begini, Taman Suropati selalu ramai pengunjung. Raffi dan Aina harus mencari tempat yang agak sepi agar mereka bisa leluasa berbicara.
Kita bicara di sini, katanya datar. Aina tersenyum dan mengangguk. Tapi beberapa menit berlalu, mereka masih sama-sama terdiam. Raffi bingung harus memulai dari mana. Aina, ada yang harus Mas sampaikan sama kamu. Ai juga Mas, ada yang mau Ai sampaikan sama Mas, sahut Aina sambil memandang Raffi antusias. Raffi yang tidak mengira tanggapan Aina akan seperti itu merasa canggung. Apa? Tanyanya pelan. Mas dulu saja, nanti baru Ai yang ngomong. Raffi menggeleng. Kamu saja dulu, ujarnya mendesak. Mungkin Aina juga ingin mengakhiri hubungan ini, dan jika itu benar, dia tidak akan merasa terlalu bersalah saat mengatakan keputusannya. Aina menunduk. Tapi sebelum senyuman terulas di bibirnya, tangannya menyentuh perutnya dengan lembut. Ai hamil Mas. Mungkin karena tidak terlalu memperhatikan, selama beberapa saat Raffi tidak memahami ucapan Aina. Dia hanya mengangguk-angguk sambil memikirkan kalimat yang tepat untuk dikatakan pada wanita di sampingnya. Tapi beberapa detik kemudian dia terpaku, menoleh cepat pada Aina yang sedang menatapnya penuh cinta. Apa? Tanyanya bergetar, setengah berbisik. Ai hamil Mas, ulang Aina. Senyum malu terulas di bibirnya. Anakmu? Anak kita, lanjut wanita itu, yang membuat tubuh Raffi langsung menegang. Hamil? Ujarnya memastikan terdengar gugup. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa, kita berkali-kali melakukannya. Mas nggak lupa kan? Kata Aina bersemangat, meski nada suaranya terdengar agak kecewa. Tangan Raffi gemetar saat mengusap wajahnya. Tentu saja enggak. Mas cuma bingung, sahut pria itu gugup. Bingung kenapa? Suara Aina datar. Dia merasa Raffi tidak gembira dengan berita yang dibawanya. Bagaimana mungkin kamu bisa hamil kalau kamu mandul? Tanya Raffi berupa gumaman. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu mandul. Atau kamu bohong? Raffi mengucapkan kalimat tersebut dengan hati-hati, melirik wanita yang duduk di sampingnya. Mas pikir Ai menjebak Mas? Suara Aina meninggi. Sama sekali enggak, sahut Raffi cepat. Mas cuma ingin tahu apa Ai benar-benar mandul. Yang Ai tahu, Ai diceraikan Mas Anton karena Ai mandul, jawab Aina dingin. Dia berpaling dari Raffi dan menatap lurus ke depan. Maksud Mas, apa kamu yakin kalau kamu mandul? Apa kamu sudah periksa ke dokter? Aina mengangguk. Ai dan Mas Anton sama-sama tes kesuburan. Hasilnya Ai yang mandul. Kamu yakin gak salah baca hasil tes kesuburan itu? Desak Raffi. Dia benar-benar gak habis pikir bagaimana mungkin Aina bisa hamil kalau dokter sudah memvonis dia mandul. Wanita berkulit kuning langsat itu kembali menoleh ke arah Raffi, kemudian menggeleng sambil berkata pelan. Ai gak baca hasil tesnya, Mama yang baca. Yang dimaksud dengan Mama oleh Aina adalah ibu mertuanya. Mama yang baca di depan Ai dan Mas Anton, terus dia nangis dan nyobek kertas hasil tes itu jadi sobekan kecil-kecil, gumam Aina dengan pandangan menerawang, seolah mengenang kembali kejadian tersebut. Astaga, Ai, Raffi meraup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar merasa kecolongan. Jadi, sebenarnya kamu gak mandul, mantan suamimu yang mandul. Tapi entah karena malu atau apa, ibu mertuamu gak mau kamu tahu yang sebenarnya. Dia bilang kamu yang mandul dan memusnahkan hasil tes itu. Astaga, ya Tuhan, semua jadi kacau sekarang. Aina terpaku menatap kekasih hatinya dengan pandangan yang susah dipahami. Ai gak mandul? Itu jelas, kamu sekarang hamil kan? Cetus Raffi antara kesal dan bingung. Dia menyangga dahinya dengan kedua tangan yang sikunya ia letakkan pada lutut. Bukankah itu keajaiban, Mas?
ucap Aina merasa gugup sekaligus senang. Raffi mengangkat kepalanya dan memandang wanita di sebelahnya, menghela nafas berat ketika melihat wajah cantik itu merefleksikan kebahagiaan. Bukan itu yang ia harapkan. Maksud Ai dengan adanya bayi ini? Aina menjatuhkan pandangan pada perutnya yang masih rata, lalu mengelusnya dengan sayang. Bukankah akan lebih memudahkan hubungan kita? Gumamnya melanjutkan. Ai, Raffi tidak tahu harus berbicara apa. Semua ini salahnya. Kita bisa menikah kan, Mas? Pinta Aina penuh harap. Ai, Mas sudah menikah. Mas bisa menceraikan Mbak Andara. Mas bilang Mas gak mencintai Mbak Andara. Wajah Raffi memucat. Kamu salah, Ai. Mas mencintai Andara, katanya pelan. Wajah Aina merah padam. Ditatapnya Raffi dengan pandangan tidak percaya. Mas bohong, serunya. Mas bilang seperti itu cuma karena gak mau bertanggung jawab kan? Kalau Mas gak mau bertanggung jawab, Ai bisa ngurus bayi ini sendiri. Dan dia pun menangis terseduh. Beberapa pasang mata mulai memperhatikan mereka. Tenang dulu Ai, biarkan Mas memikirkan ini, bujuk Raffi. Berusaha menenangkan wanita berhidung mancung yang kini menatapnya penuh rasa marah. Memikirkan? Apa Mas berpikir lebih dulu saat meniduri Ai? Pekik Aina melepaskan emosinya. Oh Tuhan, Raffi lebih dari panik sekarang. Dia melihat sekeliling, mendapati beberapa pasang mata yang terang-terangan menatap mereka penuh rasa ingin tahu. Ketika melihat Aina siap membuka mulutnya lagi, Raffi segera mendekat dan memeluk wanita itu sebelum kembali histeris. Mas akan urus ini, jangan khawatir Ai, bisiknya lemah. Tidak berdaya menghadapi kesalahan fatal yang sudah ia lakukan. Sementara itu, di rumahnya. Bagus nggak Mah? Kasih mengangkat gambar yang baru ia buat bersama Cinta. Hadiah untuk Papa katanya. Andara tersenyum dan mengangguk. Saat diberitahu mereka akan pulang ke rumah sore ini, kedua anak itu melompat-lompat kegirangan. Lalu mereka berencana membuat gambar keluarga untuk mengejutkan sang ayah. Kalau ditambah tulisan bagus nggak Mah? Tanya Kasih lagi. Pasti tambah bagus, jawab Andara sambil menyeret koper berisi baju-baju keluar dari kamar. Kasih dan Cinta semakin bersemangat. Kasih pun mulai menulis pada gambarnya, sedangkan Cinta sibuk mengatur kakaknya apa yang harus mereka tulis. Andara hanya menggeleng-geleng melihat antusiasme kedua gadis kecil itu. Keputusannya untuk meninggalkan ego dan kembali pada Raffi tidak salah. Dia sudah mengembalikan kebahagiaan mereka. Memang saat ini hatinya masih terasa sakit setiap kali teringat perbuatan Raffi. Tapi biarlah dia menyimpan sendiri rasa sakit itu. Biar waktu yang akan menyembuhkan semua lukanya. Ayo anak-anak, serunya dari luar kamar sambil bertepuk tangan. Kasih dan Cinta segera berlari menyusul ibunya yang sudah berada di luar toko. Mah, lihat nih, ujar Kasih menyodorkan kertas gambar saat mereka sudah di dalam mobil. Andara agak memutar tubuhnya untuk meraih gambar yang diserahkan Cinta dari kursi belakang. Dia tersenyum melihat guratan pensil khas anak-anak yang menggambarkan keluarga mereka dengan latar belakang sebuah rumah. Kasih yang gambar Papa sama Mama, ujar putri sulungnya menjelaskan. Kalau Cinta, gambar Kak Kasih sama Cinta, si bungsu yang jarang bicara ikut bersuara. Mata Andara tertuju pada tulisan yang berada di gambar rumah. Home Sweet Home. Kemudian pandangannya bergeser pada tulisan lain yang lebih besar, tertera di atas keseluruhan gambar. Rumah kami adalah tempat di mana ada Papa dan Mama. Rasa haru menyeruak dalam dada Andara, sudut matanya memanas. Dia buru-buru mengusapnya. Kasih dan Cinta tertawa senang. Kita pulang sekarang ya, ucap Andara sambil berbalik. Yeay, kita pulang. Andara tidak pernah tahu apa yang akan menyambut mereka begitu tiba di rumah nanti. Sampai di tujuan, Andara menemukan rumah dalam keadaan kosong. Untungnya dia membawa kunci duplikat jadi tetap bisa masuk.
Saat membuka pintu, aroma menyenangkan yang ia rindukan langsung menyambut, membuatnya tersenyum lebar. Kasih dan cinta berlari ke dalam, menyapa perabotan dengan cara yang lucu. Melihat tingkah mereka, Andara hanya tertawa. Begitu selesai merapikan baju anak-anak, Andara memutuskan untuk menunda, melanjutkan menata pakaiannya, dan memilih menyiapkan makan malam. Tepat ketika Andara menyelesaikan pekerjaannya dan makanan sudah terhidang rapi di meja makan, dia mendengar seruan kasih dan cinta yang menyambut kedatangan ayah mereka. Jantung Andara berdesir halus, perutnya mendadak menjadi mulas dengan cara yang menyenangkan. Dia merindukan Raffi. Ya, dia tidak memungkiri hal itu. Raffi lah satu-satunya pria yang selalu bisa membuatnya menjadi lemah tanpa merasa dia jadi lemah. Pria itu adalah masalah sekaligus solusi dalam kehidupannya. Dan sekarang masalah itu berdiri di pintu dapur, sedang menatapnya dengan sorot mata yang tidak pernah bisa Andara jelaskan. "Hai," sapa Raffi lembut, menatap istrinya dengan penuh cinta dan perasaan bersalah. Dalam hatinya bertanya-tanya bagaimana dia menjelaskan semuanya pada wanita itu. Seulas senyum yang indah terulas dari bibir Andara. "Hai juga, gak mau memelukku?" Andara bertanya sambil menelengkan kepalanya sedikit. Mendengar ucapan sang istri, Raffi berjalan cepat menghampiri wanita itu, memeluknya sangat kuat. "Astaga, kamu bikin aku gak bisa nafas, Mas," seru Andara sambil tertawa pelan. Ironis, karena sebetulnya Raffi lah yang tidak bisa bernafas saat ini. Dadanya terasa sesak dan mendesak hingga membuat ulu hatinya nyeri. Dia tidak ingin melepaskan pelukannya, sama sekali tidak ingin. Dia tidak ingin pernah tahu kapan bisa memeluk Andara seperti ini lagi. Menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya dia sudah kehilangan istrinya. Saat makan malam, Andara melihat raut muka suaminya yang lusuh. Bukankah seharusnya dia bahagia? Pertanyaan itu terjawab 3 jam kemudian, ketika kedua buah hatinya sudah terlelap dan Raffi mengajaknya duduk di teras belakang. "Ada yang harus aku bicarakan sama kamu, Dek," kata Raffi pelan, terdengar ragu. "Bilang saja," jawab Andara. Dia menatap langit, bintang-bintang terlihat jelas malam ini, dengan bulan sabit yang menggantung dan memancarkan sinarnya yang redup. Beberapa menit, tidak ada kata-kata yang terucap dari bibir Raffi, hanya helaan nafasnya yang terdengar susul menyusul. "Aku gak tahu mesti memulai dari mana." "Mulai saja yang paling gampang," sahut Andara datar, tanpa berpaling ke arah suaminya. Hening lagi. Dengan sabar Andara masih menunggu apa yang mau dikatakan suaminya, meski sebenarnya dia sudah memiliki firasat buruk. "Aina hamil," kata Raffi akhirnya dengan sekali tarikan nafas. Entah kenapa Andara merasa hatinya kebas. Sudah menduga sesuatu yang menyakitkan akan terjadi sejak Raffi memeluknya tadi. Raffi memberanikan diri menatap istrinya. Ekspresi wanita itu tidak terbaca. Itu membuat Raffi ketakutan. Dia justru lebih bisa menerima jika Andara marah padanya, mengata-ngatainya atau memukul dia sekalipun. Raffi akan lebih bisa menerima. Tidak seperti ini. Wajah dingin, tanpa ekspresi, benar-benar membuatnya ketakutan. "Ra," panggil Raffi pelan. "Sudah sejauh itu?" gumam Andara terdengar mengambang. Raffi ingin menjelaskan semuanya. Dia ingin mengatakan kalau itu sebuah kesalahan. Dia ingin bilang jika dia hanya tergoda, tanpa ada niat sama sekali meninggalkan Andara. Dan dia juga ingin mengatakan kalau dia sangat menyesal sudah mengkhianati Andara. Namun lidahnya terasa keluh. Sekali lagi Raffi merasa tidak berdaya. "Akan kuurus semuanya, perceraian kita," kata Andara sambil berdiri. "Aku ke toko sekarang, biar anak-anak di sini dulu. Besok mereka ku jemput," lanjutnya. Kemudian melangkah meninggalkan suaminya. Raffi tidak bisa mencegah. Memangnya apa yang bisa dilakukan sekarang setelah dengan beraninya menghamili mantan pacarnya?
Apakah masih pantas jika dia meminta Andara untuk tinggal? Samar didengarnya suara mobil wanita itu menderu, menjauh dari rumahnya, seperti Andara yang menjauh dari kehidupannya. Andara mengendarai mobilnya tanpa tujuan, melaju lambat di tengah arus lalu lintas yang padat. Pandangannya nanar, menatap bias cahaya dari lampu-lampu gedung dan kendaraan di depannya. Pikirannya mengambang antara berada di dalam mobil dan nasib yang berlabuh padanya. Bercerai, satu kata yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siapa sangka kehidupan rumah tangganya yang sempurna ternyata bisa bermasalah juga. Tiba-tiba Andara merasa lelah, sangat lelah. Dia membelokkan mobilnya dari jalan utama, memilih jalan alternatif yang jarang dilalui kendaraan, lalu menepikannya di sebuah tempat yang cukup sepi. Dia berpikir lama, kemudian dia teringat sesuatu. Kenan, ya, aku akan menemui Kenan. Sementara itu, Kenan baru saja hendak pergi dari toko kue Andara ketika melihat mobil wanita itu melaju pelan ke arahnya. Dia tidak jadi menaiki motornya dan menghampiri Andara yang sedang turun dari mobilnya. "Ada apa, Nan?" tanya Andara heran melihat Kenan berada di tokonya tengah malam begini. Meski penerangan di sekitar tempat itu temaram, Kenan bisa melihat dengan jelas mata sahabatnya yang sembab. "Kamu baik-baik saja, An?" Dia balik bertanya dengan tatapan prihatin. "Perasaanku gak enak, jadi aku datang ke toko ini." "Gimana, kamu baik-baik saja kan, An?" "Raffi menelpon kamu lagi," ucapnya datar, lebih ke pertanyaan dan bukannya pernyataan. Dia mengeluarkan kunci dari tasnya dan membuka pintu garasi yang terletak di sebelah kanan toko, membiarkan Kenan membantunya. "Sebentar," kata Andara sambil masuk lagi ke mobil, kemudian memarkirkannya di dalam garasi. "Jadi apa yang dia adukan sekarang?" Dia bertanya dengan nada mengejek setelah menutup pintu garasi. "Dia mengkhawatirkanmu," jawab Kenan sambil lalu. "Oh, begitu." Ada 3 anak tangga tepat di depan pintu toko kue Andara. Wanita itu duduk di anak tangga paling atas. "Menurutmu, apa keputusanku menikahinya adalah sebuah kesalahan?" bisik Andara seolah pada dirinya sendiri. "Apa menurutmu memiliki kasih dan cinta itu sebuah kesalahan?" Wanita itu cepat-cepat menggeleng. "Mereka anugerah buatku. Nah, kamu bisa menjawab sendiri pertanyaanmu." Andara menoleh kepada Kenan, memperhatikan sahabat masa remajanya yang mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans. "Aku baru sadar," gumam Andara setengah melamun. "Jika bukan karena ada masalah antara aku dengan Raffi, kita mungkin tidak akan pernah ngobrol seperti ini lagi." Kenan terdiam. Andara benar. Dia memang berusaha meminimalisir komunikasi antara mereka, hanya untuk menjaga perasaan Raffi. Bagaimanapun juga, wanita yang sudah berkeluarga tidak sama dengan wanita yang masih sendiri. Dia tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga sahabatnya itu, tentu saja, seperti pergi ke tokonya jika kebetulan membutuhkan kue untuk oleh-oleh atau acara di kantornya, atau mengirimi hadiah di ulang tahun kasih dan cinta. Tapi yang jelas, persahabatan mereka tidak lagi seperti ketika masih remaja dulu. Kadang aku bertanya-tanya, suara serak Andara yang lirih menarik Kenan dari lamunannya. Apa aku gak cukup baik buat dia? Gak cukup cantik sampai-sampai dia berpaling dariku? Atau aku sungguh gak menarik lagi baginya? Hei, jangan pernah menyalahkan dirimu untuk apa yang sudah dilakukan Raffi. Itu masalah hati, sama sekali gak ada hubungannya dengan siapa diri kamu. Hati? Lirih Andara pilu. Ya, kamu benar. Mencintai itu masalah hati. Lanjut wanita itu berdiri dari duduknya. Sudah hampir pagi, sebaiknya aku masuk, katanya pada Kenan. Kenan memperhatikan Andara yang menjulang di sampingnya. Kalau boleh tahu, apa keputusanmu sekarang? Satu-satunya yang kupikirkan sekarang cuma bercerai. Gak mau bertahan, merebut kembali suamimu dari wanita itu. Kamu yang lebih berhak, An. Dia suamimu, ayah anak-anakmu.
Jangan menyerah begitu saja, seru Kenan berapi-api. Bukan masalah menyerah atau bertahan, tapi lebih ke apa yang pantas dipertahankan dan apa yang mesti kita relakan pergi. Buat apa merebut kembali hati yang sebenarnya tidak pernah kita miliki? Aku masuk dulu. Setelah kejadian itu, mertua dan iparnya datang. Selama ini hubungan mereka sangat baik. Mertua sangat menyayanginya. Selain orang tua Kenan, mertuanya adalah orang kedua setelah ibunya pergi menikah dengan pria lain. Dan Andara tinggal bersama ayahnya yang sibuk bekerja. Mertuanya dan ipar datang setelah Aina menghubungi mereka terkait kehamilannya. Wanita itu benar-benar berusaha sangat keras sampai ia datang ke rumah orang tua Raffi. Mertuanya sangat kecewa dengan kelakuan Raffi, namun dia tak sanggup berpihak. Ia datang untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar bagi kebaikan keduanya. Sore itu, udara cukup hangat, langit berawan dengan embusan angin yang semilir. Terasa menyenangkan. "Kamu sudah siap?" tanya Kenan pelan, menoleh pada Andara yang duduk di sampingnya. Wanita yang ditanya menghela nafas, kemudian mengangguk. Bagaimanapun dia harus siap bertemu lagi dengan wanita yang sudah menorehkan luka pada hatinya. Andara membuka pintu mobil dan turun dengan langkah mantap. Dia dan Kenan berjalan bersisian menuju rumah yang seharusnya ia tinggali bersama anak-anak. Tapi sekarang tampak seperti asing baginya. Semua sudah berkumpul. Mereka berada di ruang tamu dengan satu set sofa, berisi satu sofa tunggal dan dua sofa panjang. Setelah menyelami sang ibu mertua yang berdiri menyambutnya, Andara duduk di sofa panjang yang berhadapan dengan sofa yang diduduki Raffi dan Aina. Kenan duduk di samping Andara. Rika berdehem. Pandangannya berkeliling bergantian menatap sekumpulan orang di sekitarnya, lalu dia mulai berbicara. "Tidak usah berbasa-basi lagi. Sekarang ibu mau tanya sama kamu, Raffi. Apa keputusanmu, Le? Menikahi Aina? Melihat dia sudah hamil, sudah tentu kamu harus tanggung jawab. Itu berarti kamu harus menceraikan Andara." Rika melirik Andara dan melanjutkan, "Kecuali kalau Andara bersedia di madu." Kepala Raffi terangkat, menatap Andara dengan pandangan memohon, tanpa bisa mengucapkan keinginannya. Sebaliknya, Rika langsung menyambung kata-katanya. "Asal kamu tahu, Nduk," katanya pada Andara, "meski ibu mengemukakan pilihan tersebut, ibu sama sekali tidak menginginkan kamu di madu. Dan meski Raffi putra kandung ibu ngerasa ragu dia bisa menjalankan kewajibannya dengan adil jika memiliki istri dua. Punya istri satu aja disia-siakan," ucapnya tajam, membuat Raffi langsung menunduk. "Sekarang kamu bisa jawab pertanyaan ibu, Raffi." Ragu-ragu, Raffi mengangkat kepalanya lagi. Pandangannya terarah pada sang istri yang enggan melihatnya. Aku guman Raffi gugup. Aku nggak mau kita bercerai. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku sungguh mencintai kamu." "Mas," protes Aina, wajahnya merah padam menahan amarah. Akan tetapi Raffi tidak peduli. Tolong kasih aku kesempatan. Demi anak-anak kita. Aku yakin kita bisa memperbaiki semuanya." Perlahan Andara mengalihkan pandangannya pada Raffi. Ditatapnya pria yang masih suaminya itu dengan sorot mata sedih. "Kamu yakin bisa memperbaiki yang sudah kamu rusak?" tanyanya pelan. "Aku akan berusaha sekuat tenaga," jawab Raffi penuh keyakinan. "Dan kamu serius ingin kita bersama lagi? Melupakan yang sudah terjadi, kemudian bersama-sama menjalani lembaran baru yang lebih baik?" Merasa mendapat angin, Raffi menghampiri Andara dan berlutut di depan istrinya tanpa memedulikan suara tercekat akibat tarikan nafas Aina. "Iya, aku serius, sangat serius. Aku gak ingin bercerai." "Itu berarti kamu gak akan menikahi Aina?" Sesaat Raffi merasa bingung. Itu membuatnya sempat terbengong sejenak. Lalu dia berdehem dan berkata, itu aku..."
Kamu tetap ingin menikahi Aina kan? Suara Andara terdengar datar. Tapi kamu gak mau menceraikan aku. Egois sekali kamu, Raffi. Raffi terkejut. Baru kali ini Andara menyebut namanya langsung tanpa embel-embel apa-apa. Tanpa menyadari apa yang ia lakukan, Raffi berdiri dari berlututnya, berjalan mundur, dan mengempaskan tubuhnya kembali ke atas sofa. Andara berpaling pada Rika, berkata mantap. Saya memutuskan untuk menggugat cerai putra ibu. Kamu sudah yakin dengan keputusanmu, Nduk? Suara lembut Rika menarik Aina dari lamunan masa lalunya. Dia bergerak sedikit, membetulkan posisi duduknya. Sekali lagi dilihatnya Andara mengangguk mantap. Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusan final. Sekarang ibu mau melanjutkan. Rika bagaikan seorang hakim di sebuah persidangan. Karismanya memancar sehingga tanpa disadari mereka yang berada di sekitarnya terdiam. Dengan perhatian terpusat pada wanita parubayah tersebut, menunggu kelanjutan kalimat yang akan diucapkannya. Sebelum gugatan cerai diajukan ke pengadilan, alangkah baiknya jika kalian menyepakati beberapa hal terlebih dahulu. Di antaranya hak perwalian anak-anak dan pembagian gonogini. Suara nafas tertahan dari kedua belah pihak terdengar mengisi keheningan. Yang pertama akan ibu bahas tentang anak-anak. Anak-anak ikut saya, Bu. Mas Raffi bisa menemui mereka kapan saja dia mau. Tapi mereka tetap bersama saya, potong Andara cepat. Rika melirik putranya. Wajah Raffi masih pucat. Sorot matanya menerawang, seolah apa yang sedang ia alami saat ini bukanlah hal yang nyata. Kamu nggak keberatan, Raffi? Tanya Rika. Raffi tersentak. Pandangannya langsung tertuju pada sang ibu dengan sorot mata bertanya. Andara meminta agar anak-anak tetap bersama dia. Kamu bisa menemui mereka kapanpun kamu mau. Jelas Rika prihatin. Nalurinya sebagai ibu ikut merasakan kesedihan yang dirasakan sang putra. Raffi mengangguk pasrah. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Masalah perwalian anak sudah disepakati. Sekarang seperti yang ibu singgung sebelumnya, kita akan memperjelas tentang pembagian gonogini. Andara yang berhak, cetus Raffi tiba-tiba. Semua milik Andara, gumamnya melanjutkan. Mas, protes Aina spontan. Raffi menoleh pada Aina yang sedang menatapnya. Itu benar, Ai. Sebagian besar yang kami miliki dibeli dengan uang Andara. Tapi masa selama 7 tahun menikah, Mas nggak berperan apa-apa? Bisik Aina berusaha mematahkan ucapan Raffi. Raffi tersenyum kecut. Memang seperti itu, katanya getir. Aku menikahi Andara tanpa membawa apa-apa. Hanya janji untuk membahagiakan dia, sambungnya. Mengalihkan pandangan pada Andara, menatap sendu wanita yang saat ini masih menjadi istrinya. Entah sampai berapa lama. Andara merasa tenggorokannya kering. Dia berdehem sebelum mengeluarkan kata-kata yang ada dalam pikirannya. Aku membayar DP rumah ini, tapi kamu membayar cicilannya, Mas. Jadi kamu masih memiliki hak. Tapi Raffi menggeleng. Tetap saja, total uang yang kubayarkan nggak sebanyak yang kamu keluarkan. Lagi pula kalau mau hitung-hitungan, kamu lebih banyak membiayai rumah tangga kita daripada aku. Awal-awal kita menikah aku hanya mahasiswa. Sementara aku sibuk kuliah, kamu berjuang agar ekonomi kita berjalan. Jadi ya, ini semua memang milikmu Andara. Mas, protes Aina kini terdengar lemah. Memang begitu, Ai. Satu hal yang harus aku tekankan. Jika kamu mau menikah denganku, kamu harus bersedia memulai dari bawah. Karena itulah yang dulu Andara lakukan. Andara memalingkan wajah, menyembunyikan sudut matanya yang terasa memanas. Dia terkejut ketika merasakan genggaman tangan seseorang, menoleh dan mendapati Kenan yang berusaha menguatkan hatinya. Andara tersenyum tipis, kemudian tekad yang kuat kembali terpancar di matanya. Pandangannya tertuju pada Rika lagi. Jadi, keputusannya, tanya Rika. Mobil, rumah, dan seisinya milik Andara. Aku hanya akan membawa baju-baju, laptop, dan file-file pekerjaanku saat keluar dari rumah ini.
Toko kue dan seisinya, jelas itu milik Andara, kata Raffi tegas. Cicilan rumah ini belum lunas, tapi aku bisa meminta izin pada Tante Sarah untuk menjual rumah ini. Aku yakin beliau nggak keberatan. Kalau rumah sudah terjual, aku akan mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan Mas Raffi. Tidak, jangan begitu. Namun kali ini Aina tidak mau tinggal diam. Dia menarik lengan Raffi dan berkata, uang itu akan sangat berarti buat anak yang ada dalam kandunganku. Kata-kata Aina membungkam Raffi. Bahunya melorot dan pandangan matanya terlihat putus asa. Melihat hal tersebut, Andara berkata dingin, baguslah. Jadi keputusanku yang kita sepakati. Hening menyelimuti ruangan itu. Reika memandang mereka bergantian. Kemudian mendesah, oke, jadi semua sudah sepakat. Ibu harap tidak akan ada kesulitan-kesulitan yang menghambat sidang perceraian. Dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah bahwa wanita bisa melakukan pengorbanan dalam bentuk apapun demi lelaki yang mereka cintai. Terkadang bertindak bodoh tanpa mereka sadari. Akan tetapi jika sudah merasa tersakiti, mereka juga bisa melakukan apapun yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Saat ini Andara berada dalam posisi tersebut. Rasa sakit hati karena dikhianati mengubah cara pandangnya akan sang suami. Di matanya, Raffi bukan lagi suami ideal yang pantas ia banggakan. Raffi hanyalah seorang lelaki yang dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Dan karena rasa cintanya sudah terkikis sampai akhirnya tergantikan oleh perasaan benci. Tabir-tabir yang selama ini menutup pikirannya pun terbuka. Apa-apa yang dulu pernah ia lakukan demi kepentingan suaminya itu kini terasa bagai tindakan bodoh semata. Dia ingat ketika Raffi melupakan hari ulang tahunnya dan malah pergi entah kemana beralasan menemui seorang klien. Klien seperti apa yang mampu membuat suami melupakan hari ulang tahun istrinya? Dulu dia sempat merasa curiga, tapi ternyata rasa percayanya pada Raffi lebih besar. Hingga ia mengabaikan peringatan dari hati nuraninya. Dengan bodohnya menerima begitu saja alasan tidak masuk akal yang diberikan pria itu. Bagi Andara, cinta bukan hanya membuat orang menjadi buta. Cinta juga bisa membuat orang menjadi bodoh, seperti dirinya. Lalu setelah apa yang sudah dilakukan Raffi dan Aina padanya, apakah dia akan berlapang dada dan kemudian melupakan perbuatan mereka begitu saja? Kini dia hanya bertekad untuk membesarkan kedua putrinya, membangun usahanya agar lebih maju. Dia tahu awalnya ini akan sakit, melupakan sakit, tapi waktu akan mengobatinya. Terima kasih sahabat HM sudah mendengarkan kisah ini hingga usai dan sampai ketemu di kisah selanjutnya.